Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan kemiringan suatu garis ya, beserta menggambar garisnya. Ini sudah disediakan persamaan garis lurus, kemudian ada salah satu titik yang dilalui, dan yang ditanyakan adalah kemiringannya berapa, kemudian gambarnya seperti apa. Oke, kita mulai dari mencari titik yang dilalui. Karena untuk membuat garis lurus itu kan minimal harus ada dua titik. Ini baru satu, maka langkah yang pertama adalah kita menentukan titik. Yaitu misalkan dengan cara mencari titik potong pada sumbu Y. Ya, kita tahu bahwasanya untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, kita memiliki syarat, yaitu X-nya harus sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Nah, karenanya berarti persamaan ini akan berubah menjadi Y sama dengan 1/3. Ya. X-nya kita ganti dengan 0 dikurangi 1. Ini hasilnya menjadi Y sama dengan 1/3 dikali 0, 0 ya. 0 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh Y-nya adalah negatif 1. Dengan demikian, salah satu titik yang dilalui berikutnya adalah X-nya 0 dan Y-nya adalah negatif 1. Nah, demikian. Nah, kalau kita sudah punya dua titik yang dilalui oleh garis tersebut, maka untuk mencari gradien, kita tinggal misalkan saja ini sebagai X2 ya, ini sebagai Y2 ya. X2 ini Y2, kemudian ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Dengan mungkin kita bisa menggunakan rumus di mana gradien sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita masukkan Y2-nya di sini adalah 2 ya. Berarti 2 dikurangi negatif 1. Jadi negatif 1 ya. Kemudian dibagi oleh 9 dikurangi 0. Nah, di sini 2 dikurangi negatif 1. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Hasilnya berarti 2 ditambah 1. Itu hasilnya menjadi 3. Kemudian yang ini 9 dikurangi 0 hasilnya 9. Nah, kalau disederhanakan maka gradiennya menjadi M sama dengan 3 bisa dibagi 3 yaitu 1. Kemudian 9 bisa dibagi 3 hasilnya 3. Gradiennya adalah 1/3. Lalu gambarnya bagaimana? Kita bisa gambarkan di sini berdasarkan dari kedua titik yang kita ketahui. Yang pertama misalkan titik 9,2. 9,2 itu letaknya di sini. Nah, adapun 0, negatif 1 itu di sini. Maka kita bisa buat garis dari 0, negatif 1 yaitu di sini ya. Sampai atau melewati 9,2. Nah, kira-kira seperti ini grafik. Kita perhatikan ternyata di sini M-nya itu di sini kan M-nya 1/3 ya. Ya, lihat di sini M-nya 1/3 ternyata sama dengan koefisien variabel X ya di dalam persamaan itu sendiri yaitu sama-sama 1/3. Ya, ternyata ini sangat berhubungan di mana koefisien variabel X pada bentuk persamaan Y sama dengan 1/3 X dikurangi 1 ini gradiennya adalah 1/3. Oke, berikutnya pada soal yang kedua, ternyata yang diketahui adalah persamaan garisnya dan juga perhitungan gradiennya. Yang ditanyakan adalah titik-titik yang dilalui garis tersebut dan juga grafiknya seperti apa. Ya, berdasarkan rumus gradien yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, maka kita bisa mengidentifikasi titik-titik yang dilalui berdasarkan perhitungan yang ada di sini. Ya. Berarti ini bertugas sebagai Y2 ya. Angka negatif 1 ini bertugas sebagai Y2 ya. Kemudian untuk 3 ini berarti bertugas sebagai Y1. Negatif 4 ini bertugas sebagai X2. Ini sebagai X1.
Cuman perlu diperhatikan ya, rumus itu di sininya tandanya dikurangi, ya, tandanya dikurangi. Maka ketika kita eh, melihat tanda di sini, maka ini tanda merupakan tanda dari rumus. Nah, kalau di sini eh, tandanya positif berarti ada perubahan. Artinya di sini harusnya negatif ketemu negatif. Maka kita bisa langsung masukkan, ya, kita bisa langsung masukkan nilai-nilainya, titik-titik yang dilalui. Yang pertama misalkan X1, Y1. Nah, ini X1 ya. X1-nya berarti ini 4. Ya. Karena negatif di sini merupakan rumus, berarti X1-nya adalah 4. Kemudian Y1-nya adalah negatif 3. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang X2. X2-nya ini negatif 4. Karena di sini tidak ada negatifnya sehingga ini murni. Dia adalah negatif 4. Negatif 4, koma. Yang atasnya berarti adalah negatif 1. Nah, begitu ya. Jadi kita sudah punya dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Yang pertama misalkan 4, negatif 3. 4, negatif 3. Berarti kira-kira dia ada di sini. Nih, 4, negatif 3. Kemudian negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1. Kita langsung bikin saja garisnya. Nah, dari sini berarti negatif 4, negatif 1 sini ya. Tarik garis ke sini. Oke, itu untuk soal yang kedua.